Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih masa pandemi dan pembelajaran jarak jauh. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Sri Wulandari, Guru Pendidikan Agama Islam. Kita masuk pembelajaran video kali ini. Kita akan melanjutkan di materi minggu sebelumnya, yaitu masih bab tentang pernikahan. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yuk lihat video selengkapnya. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Kalau salah satu rukun nikah ini tidak terpenuhi, maka batallah pernikahan. Apa-apa saja rukun dari pernikahan? Yuk perhatikan dan simak baik-baik anak ibu semuanya. Rukun pernikahan yang pertama adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali dari pihak mempelai perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya ijab qabul yang sihat, nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Dan syarat dari pernikahan. Adapun syarat dari masing-masing rukun, yang pertama adalah calon suami mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, beragama Islam. Tentu anak-anak ibu semua, kenapa harus beragama Islam? Karena kita membahas tentang pernikahan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ada orangnya atau jenis jelas identitasnya. Kemudian setuju untuk menikah. Dan yang terakhir, tidak memiliki halangan untuk menikah. Kemudian, syarat untuk calon mempelai wanita atau calon istri, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga, ada orangnya atau jelas identitasnya. Yang keempat, setuju untuk menikah. Dan yang terakhir, sama dengan calon mempelai laki-laki, yaitu tidak terhalang untuk menikah. Anak-anak ibu semuanya, masih tetap semangat kan? Yuk sama-sama kita simak. Kemudian syarat-syarat dari wali nikah. Yang pertama, laki-laki. Kedua, dewasa. Kemudian mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita. Kemudian adil dan beragama Islam pastinya. Kemudian berakal sehat. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh. Kemudian, saksi nikah dalam perkawinan juga mempunyai syarat-syarat untuk saksi. Yang pertama, minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Kemudian, hadir dalam proses ijab qabul. Yang ketiga, mengerti maksud dari akad nikah. Dan yang keempat, beragama Islam. Selanjutnya yang kelima, adil. Dan yang terakhir adalah dewasa. Kemudian yang terakhir penjelasan dari rukun nikah itu adalah ijab qabul. Ijab qabul juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ijab qabul dilakukan harus dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian dari pernikahan, kemudian pengertian menurut bahasa istilah rukun dan syarat-syaratnya, kita lanjut mengenai hikmah atau manfaat dari pernikahan bagi individu dan keluarga. Ada tidak sih hikmah dari pernikahan? Tentu ada anak-anak ibu semua. Kalau
pernikahannya benar-benar dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan aturan-aturan dalam Islam. Hikmah atau manfaat pernikahan bagi individu dan keluarga. Yang pertama, menjadikan hidup tenang dan tentram karena terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ahrum ayat 21 yang mengandung arti, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Shadaqallahul azim. Yang kedua, terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan adanya pernikahan tersebut, maka seseorang dapat menyalurkan naluri seksualnya ke jalan yang benar, halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan keturunan yang baik dan mulia, sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang keempat, dengan menikah dan mempunyai anak, naluri keibuan dan kebapakan akan tumbuh dan berkembang untuk saling melengkapi. Dan yang terakhir, pernikahan dapat mendorong seseorang, terutama laki-laki, untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang banyak dan halal, sebab laki-laki lah yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, baik yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Sampai di sini materi pembahasan tentang pernikahan. Semoga anak-anak ibu dapat memahami penjelasan mengenai pernikahan dan mengerti mana-mana bagian dalam pernikahan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.